Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Nara. Pernahkah kamu dihargai hanya sebagai barang rongsokan yang kebetulan bisa menyelamatkan nyawa orang lain? Sebelah kakiku pincang. Tubuhku penuh luka bakar yang mengerikan. Dan malam ini, aku dijual seharga 1 triliun rupiah kepada iblis paling menakutkan di kota Kediri, hanya karena kakak tiriku kabur memburu cinta palsunya. Bagaimana caraku bertahan hidup di sangkar emas yang berbau darah ini? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Jika ada yang bertanya seperti apa rasanya hidup tanpa bisa bernapas lega di rumah sendiri, maka akulah jawabannya. Udara pagi yang menusuk tulang selalu menjadi teman pertamaku setiap hari. Angin dingin dari arah Gunung Klotok menyusup lewat celah ventilasi. Jam dinding tua yang berdetak di ruang penyimpanan bawah tangga ini baru menunjukkan pukul 4 pagi. Tetapi aku sudah harus memaksa tubuhku untuk bangkit. Ruangan ini sangat sempit, gelap, dan berbau debu. Namun ini adalah satu-satunya tempat yang bisa kusebut sebagai kamarku sejak 5 tahun yang lalu. Aku menghela napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang entah dari mana datangnya. Udara kota Kediri di pagi hari memang selalu dingin, menembus selimut tipis yang sudah robek di beberapa bagiannya. Perlahan aku menurunkan kakiku dari ranjang kayu yang reot. Rasa nyeri yang teramat sangat langsung menyengat dari pergelangan hingga ke paha kanan. Kaki kananku cacat. Kakiku pincang dan tidak bisa menapak dengan sempurna. Setiap kali aku melangkah, aku harus menyeretnya dengan susah payah. Tidak hanya itu, saat aku meraba bahu kiriku, jari-jariku menyentuh permukaan kulit yang kasar dan berkerut. Sebuah bekas luka bakar yang sangat besar, menjalar dari leher, bahu, hingga ke sebagian punggungku. Luka ini adalah saksi bisu dari sebuah malam jahanam yang merenggut masa remajaku, merenggut harga diriku, dan merenggut kebebasanku. Dulu, hidupku tidak semenyedihkan ini. Aku adalah gadis normal yang gemar berlari di taman kota, tersenyum pada dunia, dan memiliki impian yang sederhana. Ayahku adalah seorang pengusaha properti yang cukup sukses di Kediri. Kami tinggal di sebuah rumah mewah yang asri. Namun, kebahagiaan itu hancur berkeping-keping saat ayahku meninggal dunia karena serangan jantung, meninggalkan aku berdua saja dengan ibu tiriku, Nyonya Rima, dan anak kandungnya, Siska, yang merupakan kakak tiriku. Awalnya, Nyonya Rima bersikap manis, tetapi setelah seluruh harta warisan ayah jatuh ke tangannya, sifat aslinya mulai terlihat. Puncak dari kehancuranku terjadi tepat 5 tahun lalu. Malam itu, entah bagaimana, rumah besar kami mengalami korsleting listrik yang memicu kebakaran hebat. Api berkobar dengan sangat cepat, melahap tirai, karpet, dan perabotan kayu. Aku yang saat itu berada di lantai bawah berhasil keluar menyelamatkan diri. Alhamdulillah, aku bisa menghirup udara segar di luar rumah. Namun, di tengah kepanikan warga dan suara sirene pemadam kebakaran yang meraung-raung, aku mendengar jeritan histeris dari lantai 2. Itu suara Siska. Dia terjebak di dalam kamarnya. Nyonya Rima hanya bisa menangis histeris di halaman, tidak berani menerobos lautan api demi anak kandungnya sendiri. Tanpa berpikir panjang, entah dorongan keberanian atau kebodohan dari mana, aku membasahi sebuah selimut tebal dan menerobos kembali ke dalam rumah yang sudah seperti neraka itu. Hawa panas langsung membakar kulit wajahku. Asap tebal membuat pandanganku kabur dan napasku sesak. Aku terus memanggil nama Siska sambil menaiki anak tangga yang mulai rapuh dimakan api. Aku menemukan Siska meringkuk ketakutan di sudut kamarnya, terbatuk-batuk hebat. Aku segera menyelimutinya dengan selimut basah dan memapahnya keluar. Namun malapetaka itu terjadi tepat saat kami hampir mencapai pintu depan. Sebuah balok kayu penyangga atap yang terbakar hebat runtuh tepat di atas kami. Dengan sisa tenaga, aku mendorong tubuh Siska kuat-kuat hingga ia terpelanting keluar rumah, selamat tanpa luka sedikit pun. Sayangnya, balok kayu yang membara itu menimpa bahu kiriku dengan telak, dan sebuah lemari kayu jati yang ambruk menimpa kaki kananku. Rasa sakit yang kurasakan saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dagingku terasa terpanggang,
Tulang kakiku remuk. Aku menjerit sejadi-jadinya sebelum akhirnya dunia menjadi gelap gulita. Aku terbangun 2 minggu kemudian di ranjang rumah sakit dengan tubuh penuh perban dan kaki yang digips parah. Dokter mengatakan bahwa luka bakar di bahuku adalah luka bakar derajat 3 yang akan meninggalkan bekas cacat permanen. Dan tulang kaki kananku hancur sedemikian rupa sehingga aku tidak akan pernah bisa berjalan normal lagi. Aku menangis dalam diam. Berharap setidaknya ada pelukan hangat atau ucapan terima kasih dari Nyonya Rima atau Siska. Karena bagaimanapun, aku telah mengorbankan masa depanku demi nyawa Siska. Tetapi kenyataan yang kuterima justru sebaliknya. Saat Nyonya Rima dan Siska datang menjenguk, tidak ada sebersit pun rasa iba di wajah mereka. Nyonya Rima memandangku dengan tatapan jijik, seolah aku adalah tumpukan sampah yang membusuk. Siska bahkan menutup hidungnya saat melihat perbanku. Sejak hari itu, statusku di rumah bukan lagi sebagai anak, melainkan sebagai beban. Mereka memindahkanku ke gudang bawah tangga. Mereka memberhentikan semua asisten rumah tangga dengan alasan penghematan, dan melimpahkan semua pekerjaan rumah kepadaku. Aku yang cacat, aku yang pincang, aku yang selalu kesakitan setiap kali bergerak, dipaksa untuk mencuci, menyapu, mengepel, dan memasak untuk mereka setiap hari. Pagi ini sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Setelah berhasil berdiri dan menahan ringisan sakit di kakiku, aku berjalan tertatih-tatih menuju dapur. Aku harus menyiapkan sarapan sebelum Nyonya Rima dan Siska bangun. Menu hari ini adalah nasi goreng laut kesukaan Siska dan kopi hitam pekat kesukaan Nyonya Rima. Aku memotong bawang dan sayuran dengan tangan yang sedikit gemetar karena kedinginan. Bau harum bumbu mulai memenuhi ruang makan yang mewah. Sangat kontras dengan penampilanku yang mengenakan kaos oblong lusuh kebesaran dan celana kain yang warnanya sudah pudar. Air mata sesekali menetes mengingat nasibku. Namun buru-buru kusap dengan punggung tanganku. Aku tidak boleh terlihat menangis, atau hukuman cambuk dari ikat pinggang Nyonya Rima akan mendarat di punggungku. Tepat pukul 6 pagi, suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Siska muncul dengan wajah cantiknya yang sudah dipoles riasan tipis. Rambutnya panjang terurai sempurna, kulitnya putih mulus tanpa cacat sedikit pun, sangat berbeda jauh denganku. Dia mengenakan gaun sutra berwarna merah muda yang harganya mungkin setara dengan biaya makanku selama setahun. Siska duduk di kursi makan dan langsung mengetuk-ngetukkan sendoknya ke piring dengan tidak sabar. Matanya menatapku dengan penuh rasa benci. Seolah-olah keberadaanku merusak pemandangan pagi harinya. Aku segera membawa mangkuk besar berisi nasi goreng panas dan meletakkannya dengan hati-hati di atas meja. Kaki kananku sedikit goyah saat aku menyeimbangkan badan, membuat mangkuk itu sedikit bergeser dan menimbulkan bunyi nyaring di atas meja kaca. Siska mendelik tajam ke arahku. Matanya menyiratkan kebencian yang mendalam. Dia mengambil sendok, mengaduk-ngaduk nasi goreng itu selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba membanting sendoknya dengan keras. Nasi goreng itu memercik keluar dari piring mengotori taplak meja putih yang bersih. Dia menatapku dengan jijik lalu berkata dengan nada tinggi yang menyakitkan telinga. Kenapa nasi goreng ini asin sekali? Kamu mau membunuhku pelan-pelan. Dasar pincang tidak berguna. Hanya memasak nasi goreng saja kamu tidak becus. Lihat wajahmu yang kusam itu. Membuat nafsu makanku hilang seketika. Aku menundukkan kepala dalam-dalam. Jantungku berdegup kencang karena ketakutan. Maafkan aku, Kak Siska. Lidahku mungkin sedikit kebas karena kedinginan. Tadi aku sudah mencicipinya sedikit. Aku akan membuatkan yang baru untukmu sekarang juga. Siska tertawa sinis. Tawa yang selalu membuat bulu kuduku berdiri. Kak Siska, berani-beraninya kamu memanggilku kakak. Kamu pikir kamu pantas menjadi adikku. Kamu itu hanya pembantu cacat yang menumpang hidup di rumah ini. Lihat dirimu. Bau, kotor, dan menjijikan. Jangan pernah berani memanggilku kakak lagi. Mulut kotormu itu tidak pantas menyebut namaku. Belum sempat aku menjawab. Nyonya Rima muncul dari balik pintu ruang keluarga. Wajahnya terlihat sangat kusut dan penuh tekanan. Akhir-akhir ini, ada yang aneh dengan ibu tiriku itu. Dia sering menerima telepon di tengah malam, berbicara dengan nada panik,
Dan beberapa kali aku melihat pria-pria berbadan besar berwajah seram datang menagih sesuatu di depan gerbang rumah. Lingkar hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa ia tidak tidur semalaman. Ada apa ini ribut-ribut di pagi buta? Nyonya Rima membentak keras, membuat bahuku tersentak kaget. Suaranya menggema di seluruh ruangan makan. Ini, Ma. Anak cacat ini membuat nasi goreng seenaknya. Rasanya seperti racun. Siska merengek manja sambil memeluk lengan ibunya. Dia sengaja menatapku dengan tatapan merendahkan. Nyonya Rima menatapku dengan amarah yang meletup-letup. Dia berjalan cepat ke arahku. Lalu tanpa aba-aba, tangannya melayang dan mendarat keras di pipi kiriku. Tamparan itu begitu kuat hingga tubuhku yang tidak seimbang langsung terhuyung ke belakang. Aku jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin, menahan perih yang menjalar di sudut bibirku. Terasa ada sedikit cairan hangat, rasanya anyir. Bibirku berdarah. Kepalaku pening seketika. Namun aku tidak berani mengeluarkan suara rintihan sedikit pun. Dasar anak pembawa sial. Nyonya Rima berteriak di depan wajahku. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Sudah kuberi makan, kuberi tempat tinggal, masih saja menyusahkan. Kalau kamu tidak bisa berguna, lebih baik kamu mati saja menyusul ayah dan ibumu. Mulai hari ini, jatah makanmu aku potong. Jangan harap kamu bisa menyentuh makanan di dapur ini sebelum seluruh rumah bersih berkilau. Dasar benalu. Aku hanya bisa mengangguk pelan, menelan air mataku sendiri yang terasa asin. Baik, Nyonya. Aku mengerti. Maafkan kesalahanku. Siska tersenyum puas melihatku tersungkur di lantai seperti binatang peliharaan yang sedang dihukum. Dia lalu mengambil secangkir kopi panas yang baru saja kuseduh, berjalan mendekatiku, dan dengan sengaja memiringkan cangkir itu. Cairan kopi hitam pekat yang masih mengepul panas itu tumpah-tumpah tepat mengenai punggung tanganku yang sedang bertumpu pada lantai. Rasa panas yang menyengat seketika meresap ke dalam kulitku, membakar pori-pori. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, menembus daging bibirku sendiri, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjerit. Aku tahu, jika aku menjerit, siksaan mereka akan semakin bertambah parah. Aku hanya bisa memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh tanpa suara, bercampur dengan kopi panas di tanganku. Panas kopi itu memang menyakitkan kulitku, membuat kulitku langsung memerah dan melepuh seketika. Tetapi rasanya tidak sebanding dengan rasa panas dan perih di dalam dadaku yang hancur berkeping-keping melihat perlakuan keluarga satu-satunya yang aku miliki. Sudah, biarkan saja sampah itu membersihkan lantai. Siska, ayo bersiap-siap. Kita harus pergi ke pusat kota Kediri sekarang. Nyonya Rima menarik tangan Siska menjauh dariku, seolah-olah takut tertular penyakit kusta jika berada di dekatku. Wajah Nyonya Rima tiba-tiba berubah sangat serius. Ada kepanikan luar biasa yang berusaha ia sembunyikan namun gagal. Kita harus tampil sangat sempurna hari ini. Hari ini adalah hari penentuan hidup dan mati kita. Jika kita tidak berhasil mendapatkan kesepakatan itu, rumah ini dan seluruh aset kita akan disita oleh pihak bank dan rentenir. Kita akan jatuh miskin dan hidup di jalanan. Siska. Siska terbelalak kaget. Wajahnya memucat seketika. Disita. Tapi Ma. Bagaimana caranya kita mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Hutang mendiang papa yang mama buat untuk investasi bodong itu jumlahnya ratusan miliar. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dijaminkan. Nyonya Rima membungkam mulut Siska dengan cepat sambil melirik tajam ke arahku yang masih terduduk diam di lantai, menahan sakit yang luar biasa. Jaga bicaramu. Kita bahas ini di dalam mobil. Ada jalan keluar yang sangat menguntungkan. Tapi kamu harus menuruti semua perkataanku. Mengerti kamu? Jalan keluar ini akan mendatangkan 1 triliun rupiah ke rekening kita hari ini juga. 1 triliun. Siska bergumam pelan dengan mata berbinar-binar dipenuhi keserakahan, melupakan kepanikannya sesaat. Mereka berdua bergegas pergi meninggalkan ruang makan dengan langkah tergesa-gesa, meninggalkanku sendirian bersama pecahan piring, tumpahan nasi, dan genangan kopi yang menodai lantai serta tangan kananku yang melepuh. Aku menatap punggung tangan kananku yang kini berdenyut-denyut nyeri menyiksa. Dengan susah payah, aku merangkak mengambil kain pel kotor di sudut dapur.
Sambil menahan nyeri yang menusuk tulang di kaki dan perih yang membakar di tanganku, aku mulai membersihkan kekacauan itu dengan gerakan lambat. Dalam hati, aku terus merapal doa memohon pertolongan. Ya Allah, sampai kapan ujian ini harus aku jalani? Jika memang hidupku hanya untuk disiksa seperti ini, tolong kuatkan hatiku yang lemah ini. Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini selain Engkau ya Allah. Tetes demi tetes air mata jatuh bercampur dengan tumpahan kopi di lantai putih. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah lembut mendiang ibuku yang telah lama pergi. Ibu pernah berkata bahwa setelah hujan badai yang paling mengerikan, akan selalu ada pelangi yang indah menanti di ujung jalan. Tetapi di dalam rumah ini, aku tidak pernah melihat langit terang, apalagi pelangi. Yang kulihat hanyalah kegelapan yang semakin lama semakin mencekik leherku hingga aku sulit bernapas. Aku tidak tahu rencana licik apa yang sedang disembunyikan oleh Nyonya Rima dan Siska dengan uang 1 triliun rupiah itu. Tetapi firasat buruk yang sangat kuat mulai merayapi tengkuku, membuat bulu romaku berdiri. Sebuah firasat hitam bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan aku adalah tumbal yang sudah mereka persiapkan. Setelah kepergian Nyonya Rima dan Siska yang terburu-buru pagi itu, rumah besar ini kembali sunyi senyap seperti kuburan. Hanya tersisa suara napasku yang tersengal-sengal dan bunyi gesekan kain pel kotor pada lantai keramik. Tanganku yang melepuh tersiram kopi panas kini mulai membengkak. Setiap kali aku memeras kain pel, rasa perihnya seakan merobek dagingku. Namun aku tidak boleh berhenti. Aku terus membersihkan setiap sudut ruangan, dari ruang makan, ruang keluarga, hingga ke teras depan rumah. Sambil menahan sakit di kaki kananku yang pincang, aku harus memastikan tidak ada sebutir debu pun yang tersisa jika tidak ingin mendapat hukuman cambuk dari ikat pinggang Nyonya Rima malam nanti. Menjelang siang, setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku harus pergi berbelanja bahan makanan. Nyonya Rima hanya memberiku uang 50.000 rupiah untuk makan kami bertiga selama 2 hari. Dengan uang sekecil itu, aku harus memutar otak. Aku berjalan kaki menyusuri jalanan kota Kediri yang mulai terik. Matahari bersinar tanpa ampun, membakar kulitku yang hanya terbalut kaos tipis lusuh. Keringat bercucuran membasahi wajahku. Aku menyeret kaki kananku dengan susah payah menuju Pasar Pahing, sebuah pasar tradisional yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Sesekali aku harus menepi, berpegangan pada tiang listrik atau pagar rumah orang untuk mengatur napas dan menahan nyeri di tulang kakiku yang remuk. Orang-orang di jalanan menatapku dengan berbagai macam pandangan. Ada yang menatap dengan tatapan kasihan, namun lebih banyak yang membuang muka dengan ekspresi jijik saat melihat caraku berjalan dan bekas luka bakar yang menyembul dari kerah bajuku. Aku sudah terbiasa dengan tatapan-tatapan itu. Aku hanya menundukkan kepala dalam-dalam, mempercepat seretan kakiku. Alhamdulillah, aku masih diberi kekuatan oleh Allah untuk terus melangkah meskipun rasanya tubuhku sudah mau hancur berkeping-keping. Sesampainya di Pasar Pahing Kediri, suasana sangat riuh dan bising. Bau sayuran layu dan daging segar bercampur menjadi satu. Aku berjalan menuju sebuah lapak penjual sayur langgananku yang harganya paling murah. Saat aku sedang memilih ikatan bayam yang agak layu agar harganya bisa ditawar, samar-samar aku mendengar percakapan 2 orang ibu-ibu pedagang di sebelah lapak. Percakapan mereka begitu serius dan penuh nada ketakutan, membuat telingaku tanpa sadar ikut mendengarkan. "Kamu sudah dengar berita terbaru belum?" tanya seorang ibu penjual daging ayam kepada penjual sayur. Keluarga Adhitama sedang mencari istri untuk cucu tertua mereka. Mahar yang ditawarkan tidak main-main. 1 triliun rupiah kontan dan pelunasan semua hutang keluarga pihak perempuan. Penjual sayur itu terbelalak kaget. 1 triliun. Ya ampun, itu uang semua atau daun pisang. Siapa perempuan beruntung yang akan mendapatkan uang sebanyak itu? Tapi tunggu dulu. Cucu tertua keluarga Adhitama itu maksudnya Tuan Arya Adhitama. Pria yang dikabarkan mengalami kecelakaan pesawat jet pribadi 2 tahun lalu itu. Ibu penjual ayam itu mengangguk cepat sambil bergidik ngeri. Benar sekali. Tuan Arya Adhitama. Pria yang dulunya sangat tampan dan berkuasa itu kini hidup seperti iblis di dalam kastil gelapnya. Kudengar dari sepupuku yang bekerja sebagai tukang kebun di rumah sakit jiwa,
Tuan Arya itu kini lumpuh total dan harus duduk di kursi roda seumur hidupnya. Wajahnya hancur mengerikan akibat luka bakar parah dalam kecelakaan itu. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Penjual sayur itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya membesar karena penasaran. Lalu apa yang paling menakutkan? Kecelakaan itu merusak kewarasannya. Bisik penjual ayam itu dengan suara gemetar. Dia berubah menjadi monster yang kejam dan psikopat. Kamu tahu, sebelum sayembara gila ini, sudah ada 3 keluarga kaya yang menjodohkan putri mereka dengan Tuan Arya demi menyelamatkan bisnis mereka. Dan tahukah kamu apa yang terjadi pada 3 gadis malang itu? Mereka semua dikembalikan ke rumah masing-masing dalam keadaan hancur secara mental. Ketiganya kini dirawat di rumah sakit jiwa. Tuan Arya menyiksa mereka di malam pertama pernikahan. Dia mengunci mereka di ruangan gelap bersama anjing-anjing ganas peliharaannya. Pria itu sudah tidak punya hati nurani. Siapapun gadis yang menikah dengannya, sama saja dengan menyerahkan nyawa ke dalam mulut harimau. Mendengar cerita itu, darah di tubuhku seakan berhenti mengalir. Bulu kuduku berdiri meremang. 1 triliun rupiah. Bukankah itu jumlah yang sama dengan yang diucapkan Nyonya Rima pagi tadi? Firasat buruk yang sejak pagi menghantuiku kini semakin menebal, berubah menjadi sebuah teror yang nyata. Aku buru-buru membayar bayam dan beberapa potong tahu kuning dengan tangan gemetar, lalu segera beranjak pulang. Pikiranku berkecamuk. Sepanjang jalan pulang menuju rumah, aku terus berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah keluarga kami dari malapetaka ini. Meskipun mereka jahat kepadaku, aku tidak ingin melihat Siska bernasib tragis di tangan seorang monster." Langit sore mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan saat aku tiba di rumah. Aku baru saja selesai memanaskan sayur bayam di dapur ketika terdengar suara decit rem mobil yang mengerem mendadak di halaman depan. Pintu utama rumah dibanting terbuka dengan sangat kasar hingga suaranya menggema ke seluruh ruangan. Aku mengintip dari balik tirai pembatas dapur. Di ruang tengah, kulihat Siska sedang menangis histeris. Wajahnya yang tadi pagi begitu cantik paripurna kini berantakan. Riasan matanya luntur membasahi pipi. Siska melempar tas mewahnya ke lantai, lalu berteriak sejadi-jadinya sambil menarik-narik rambutnya sendiri. "Aku tidak mau, Mama. Aku tidak mau." Teriak Siska dengan suara serak yang memekakan telinga. "Mama gila. Mama mau menumbalkan anak kandung Mama sendiri kepada iblis cacat itu. Aku lebih baik mati minum racun daripada harus tidur satu ranjang dengan pria lumpuh berwajah hancur. Dia itu psikopat, Mama. Dia akan membunuhku di malam pertama." Sebuah tamparan keras dan nyaring mendarat telak di pipi Siska. Nyonya Rima berdiri dengan napas terengah-engah. Matanya memerah menahan amarah yang luar biasa. Itu adalah pertama kalinya seumur hidupku melihat Nyonya Rima memukul putri kesayangannya sendiri. "Jaga bicaramu, Siska," bentak Nyonya Rima dengan suara yang menggelegar, membuat tubuhku di dapur ikut gemetar ketakutan. "Kamu pikir Mama punya pilihan lain? Hutang mendiang papamu di bank dan rentenir pasar gelap sudah menggunung. Hari ini mereka sudah berencana menyita rumah ini dan menjual kita berdua sebagai budak di luar negeri. Keputusan sudah bulat. Mama sudah menandatangani surat perjanjian pernikahan itu. Keluarga Adhitama sudah mentransfer uang muka sebesar 100 miliar rupiah ke rekening Mama siang ini juga. Besok malam adalah hari pernikahanmu. Suka atau tidak suka, kamu akan memakai gaun pengantin itu dan pergi ke kediaman Adhitama." Siska jatuh terduduk di lantai, memeluk kaki ibunya sambil menangis meraung-raung. "Ma, tolong aku, Ma. Aku ini anak Mama. Aku cantik. Aku masih muda. Aku punya masa depan yang cerah. Aku punya pacar yang sangat aku cintai. Aku tidak mau menikah dengan monster itu. Dia sudah membuat 3 perempuan gila, Ma. Tolong batalkan perjanjian itu. Kembalikan uangnya, Ma." Siska memohon dengan sangat menyayat hati. Nyonya Rima menepis tangan Siska dengan kasar. Wajah Nyonya Rima berubah sangat dingin dan licik. Tidak ada sedikit pun naluri keibuan di matanya saat ini. "Uang itu sudah Mama pakai untuk melunasi sebagian hutang rentenir agar kita tidak dibunuh malam ini juga. Kita tidak bisa mundur, Siska. Keluarga Adhitama adalah penguasa terkuat. Jika kita menipu mereka,
Besok pagi mayat kita berdua sudah mengambang di Sungai Brantas. Lalu Nyonya Rima berjongkok, mencengkeram dagu Siska dengan kuat dan memaksa putrinya itu menatap matanya. Dengar baik-baik anakku sayang. Kamu hanya perlu menahan rasa jijikmu selama 1 tahun. Tuan Arya itu cacat parah. Dokter bilang umurnya tidak akan lama lagi karena komplikasi organ dalamnya hancur. Kamu hanya perlu masuk rumah itu. Jadilah istri yang patuh, pura-pura merawatnya. Jika dia kasar, kamu diam saja. Kalau perlu, racuni makanannya pelan-pelan dengan obat tidur dosis tinggi agar dia cepat mati. Begitu dia mati, seluruh sisa hartanya, mahar 1 triliun itu, ditambah dengan warisan keluarga Adhitama akan jatuh ke tanganmu. Kita akan menjadi keluarga paling kaya di seluruh Asia. Mengerti kamu? Ini adalah pengorbanan kecil demi istana emas kita. Siska hanya bisa menangis terseduh-seduh. Tubuhnya bergetar hebat. Dia menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Keserakahan telah membutakan mata hati Nyonya Rima hingga tega menjual darah dagingnya sendiri ke dalam neraka. Aku yang bersembunyi di dapur menutup mulutku rapat-rapat dengan kedua belah tangan, berusaha meredam suara isak tangisku sendiri. Air mataku mengalir deras membasahi pipi. Sungguh dunia ini sangat kejam. Uang bisa mengubah manusia menjadi iblis yang lebih menakutkan daripada setan itu sendiri. Malam itu, suasana rumah terasa sangat mencekam. Hawa dingin merasuk hingga ke tulang sungsum. Atas perintah Nyonya Rima, aku membawa nampan berisi piring nasi dan sayur bayam dengan langkah tertatih-tatih menaiki tangga menuju kamar Siska yang dikunci dari luar. Tanganku yang melepuh terasa sangat nyeri saat memegang pinggiran nampan besi itu. Setelah penjaga membukakan pintu, aku masuk ke dalam kamar Siska yang gelap gulita. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu taman yang menembus jendela kamarnya. Kak Siska, ini makan malam untukmu, ucapku pelan dengan suara bergetar. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap, sebuah benda keras melayang dengan cepat ke arahku. Rang! Piring kaca itu menghantam bahu kiriku tepat di bagian bekas luka bakarku, lalu jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Nasi dan sayur berhamburan mengotori kakiku. Rasa sakit yang luar biasa langsung menjalar dari bahu ke leherku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat untuk menahan jeritan. Keluar kamu dari sini, teriak Siska dengan suara yang sangat melengking, mirip seperti orang yang kehilangan akal sehat. Ini semua salahmu. Coba saja dulu kamu tidak menyelamatkanku dari kebakaran itu. Coba saja aku yang cacat dan buruk rupa sepertimu. Pasti mama akan menumbalkanmu untuk menikah dengan monster itu. Kenapa harus aku yang sempurna ini yang menanggung semua siksaan ini? Kenapa bukan kamu saja sampah cacat yang dikirim ke neraka sana? Pergi dari hadapanku. Aku segera membalikkan badan dan keluar dari kamar itu dengan air mata yang kembali mengalir deras. Kata-kata Siska mengiris hatiku lebih tajam daripada pecahan kaca. Di dalam gudang bawah tanggaku yang sempit, aku menangis sejadi-jadinya memeluk kedua lututku. Kegelapan menyelimuti diriku sepenuhnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa doa dan keputusasaan Siska malam ini akan menjadi kenyataan yang mengubah jalan hidupku selamanya esok hari. Sinar matahari pagi menembus celah ventilasi gudang bawah tanggaku, membawa serta hawa dingin khas kota Kediri yang masih tersisa dari semalam. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh Nyonya Rima, sekaligus hari yang paling mencekam bagi seluruh penghuni rumah. Sejak pukul 4 subuh, rumah mewah ini sudah dipenuhi oleh puluhan pekerja. Mereka sibuk memasang tenda kain sutra berwarna putih tulang dan emas di halaman depan, merangkai ribuan bunga mawar putih segar yang didatangkan langsung dari luar kota, dan menata meja-meja perjamuan yang berkilau di bawah lampu gantung kristal. Aroma bunga melati dan mawar semerbak memenuhi udara, menutupi bau keputusasaan yang sejak semalam menggenangi rumah ini. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa remuk redam. Tangan kananku yang melepuh akibat siraman kopi panas kemarin kini membengkak parah dan berdenyut nyeri setiap kali jantungku berdetak. Aku membalutnya asal-asalan dengan robekan kain bersih agar tidak terkena debu. Kakiku yang cacat juga terasa lebih kaku dari biasanya. Mungkin karena semalaman aku menangis sambil meringkuk di lantai yang dingin tanpa alas tidur yang layak. Dengan susah payah, aku menyeret langkahku keluar dari gudang gelap itu untuk memulai tugas harianku.
Nyonya Rima sudah memerintahkanku untuk membersihkan halaman belakang dan memastikan tidak ada satupun daun kering yang merusak pemandangan hari bahagia putri kesayangannya. Saat aku sedang menyapu daun-daun kering di dekat kolam ikan, perasaanku tiba-tiba menjadi sangat tidak enak. Jantungku berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Udara pagi yang biasanya menyejukkan dada kini terasa sesak di tenggorokan. Firasat buruk yang terus menghantuiku sejak kemarin rasanya semakin pekat. Seolah-olah awan hitam raksasa sedang berkumpul tepat di atas atap rumah ini, bersiap untuk menumpahkan badai petir yang menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, sebuah jeritan histeris memecah kesibukan pagi itu. Jeritan itu sangat melengking, penuh dengan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Suara itu berasal dari lantai 2, tepatnya dari arah kamar Siska. Itu suara Nyonya Rima. Aku segera melempar sapu lidiku dan berlari tertatih-tatih menaiki anak tangga. Nafasku memburu. Rasa sakit di kakiku kuabaikan sepenuhnya. Saat aku mencapai ambang pintu kamar Siska, pemandangan yang tersaji di depanku membuat darahku seakan berhenti mengalir detik itu juga. Kamar Siska yang biasanya sangat rapi kini berantakan seperti kapal pecah. Lemari pakaiannya terbuka lebar. Laci-laci meja riasnya ditarik paksa hingga isinya berserakan di lantai. Jendela besar yang menghadap ke arah jalan samping rumah terbuka lebar, membiarkan angin pagi meniup gorden tipisnya dengan kencang. Dan di tengah kekacauan itu, Nyonya Rima jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi seputih kapas. Tangannya yang gemetar hebat memegang secari kertas berwarna merah muda. Gaun pengantin mewah bertabur kristal Swarovski seharga ratusan juta rupiah tergeletak tak tersentuh di atas ranjang. Siska kabur. Siska anakku kabur. Nyonya Rima meratap histeris. Suaranya parau dan bergetar hebat. Dia memukul-mukul lantai keramik dengan kedua tangannya yang mengepal. Aku tertegun di ambang pintu. Lututku seketika lemas. Kabur. Bagaimana mungkin Siska kabur di hari pernikahannya? Nyonya Rima menoleh ke arahku dengan tatapan liar dan penuh keputusasaan. Dia merangkak ke arahku, meraih kerah kaus lusuhku, lalu membacakan isi surat itu di depan wajahku sambil menangis meraung-raung. Dengar ini. Dengar apa yang ditulis kakak tirimu. Mama, maafkan Siska. Siska membawa semua perhiasan berlian mama dan uang tunai di brankas. Siska akan pergi jauh bersama Riko, laki-laki yang Siska cintai. Siska tidak mau menikah dengan monster cacat berwajah hancur itu. Siska tidak mau mati konyol di tangan psikopat gila. Biarkan saja mama yang menanggung hutang-hutang itu. Selamat tinggal. Surat itu terlepas dari tangan Nyonya Rima, melayang jatuh ke lantai di dekat kakiku yang pincang. Suasana di dalam kamar itu seketika menjadi seperti neraka yang senyap. Nyonya Rima mengusap wajahnya dengan kasar. Matanya yang tadi dipenuhi air mata keputusasaan kini perlahan-lahan berubah menjadi tatapan yang sangat gelap, dingin, dan penuh kelicikan. Kepanikan yang sempat menguasai dirinya tiba-tiba sirna, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang sangat mengerikan. Keluarga Adhitama akan segera mengirim mobil penjemputan ke sini dalam waktu 2 jam. Guman Nyonya Rima dengan suara yang mendesis seperti ular berbisa. Matanya menatap lurus ke arahku, menelanjangi setiap jengkal kelemahanku. Jika mereka tahu pengantin wanitanya kabur membawa lari uang muka 100 miliar itu, mereka tidak akan segan-segan membakar rumah ini beserta isinya. Mereka adalah penguasa gelap yang bisa melenyapkan nyawa manusia semudah membalikan telapak tangan. Mayat kita akan dibuang ke dasar sungai berantas tanpa ada satupun polisi yang berani mengusutnya. Aku melangkah mundur dengan gemetar. Ketakutan melihat kilat iblis di mata ibu tiriku. Nyonya, tolong. Jangan libatkan aku. Aku hanya pembantu di sini. Ucapku terbata-bata. Suaraku nyaris hilang ditelan rasa takut yang mencekik leher. Tidak ada jalan lain. Nyonya Rima tiba-tiba bangkit berdiri. Dia berjalan mendekatiku dengan langkah cepat. Lalu tangannya mencengkeram lengan kiriku dengan sangat kuat, tepat di dekat bekas luka bakarku. Rasa nyeri yang luar biasa langsung menyengat sarafku, membuatku memekik kesakitan. Kamu yang akan menggantikan Siska. Mataku terbelalak lebar. Air mataku langsung tumpah tak terbendung. Nyonya pasti bercanda.
Teriakku histeris sambil berusaha melepaskan cengkeramannya yang sekuat tenaga laki-laki. Aku ini cacat nyonya. Kakiku pincang. Tubuhku penuh luka bakar. Mereka tidak bodoh. Keluarga Adhitama pasti akan langsung tahu kalau aku bukan Siska. Tuan Arya akan membunuhku malam ini juga jika tahu dia ditipu mentah-mentah. Nyonya Rima tidak peduli dengan jeritanku. Dia menarik rambutku dengan kasar, menyeretku masuk ke dalam kamar dan membanting tubuhku ke lantai, tepat di sebelah gaun pengantin yang tergeletak di ranjang. Diam kamu anak pembawa sial. Bentaknya menggelegar. Tuan Arya itu buta karena kecelakaan. Dia tidak akan bisa melihat wajahmu yang jelek dan kusam ini. Dan gaun ini cukup panjang untuk menutupi kaki pincangmu itu. Kamu hanya perlu memakai cadar penutup wajah. Begitu ijab kabul selesai dan kamu sudah sah menjadi istrinya secara hukum, keluarga kita aman. Hutang-hutangku lunas. Urusan nyawamu setelah malam pertama, itu bukan urusanku. Aku bersujud di kaki Nyonya Rima, memeluk pergelangan kakinya erat-erat sambil menangis memohon belas kasihan. Aku rela menjadi babu Nyonya seumur hidupku tanpa dibayar sepeser pun. Aku rela makan makanan sisa setiap hari, asalkan Nyonya tidak mengirimku ke sarang monster itu. Tolong Nyonya, aku masih ingin hidup. Aku takut mati disiksa. Kasihani aku Nyonya. Namun hati Nyonya Rima sudah membatu, tertutup rapat oleh keserakahan dan ketakutan akan kematiannya sendiri. Dia menendang bahuku dengan keras hingga aku terpelanting ke belakang. Cukup drama murahan ini. Jika kamu menolak memakai gaun itu sekarang juga, bersiaplah menerima akibat yang jauh lebih mengerikan daripada mati di tangan Tuan Arya. Nyonya Rima berjongkok di dekatku, mencengkeram daguku dengan kuku-kukunya yang panjang dan tajam hingga kulit rahangku tergores dan berdarah. Matanya menatap tajam ke dalam mataku. Dengarkan ancamanku baik-baik. Nara, jika kamu berani menolak dan menghancurkan rencana ini, sore ini juga aku akan menyuruh preman bayaranku untuk pergi ke pemakaman umum Setono Gedong. Aku akan menyuruh mereka membongkar makam ibumu. Aku akan menghancurkan batu nisannya menjadi debu, membuang tulang belulang ibumu ke tempat pembuangan sampah akhir, dan membiarkan anjing-anjing liar memakan sisa jasadnya. Jantungku seakan berhenti berdetak mendengarnya. Nafasku tertahan di tenggorokan. Ya Allah, ancaman macam apa ini? Ibuku adalah satu-satunya malaikat yang pernah hadir dalam hidupku. Beliau meninggal karena sakit keras saat aku masih sangat kecil. Makamnya adalah satu-satunya tempat suci bagiku untuk mengadu dan menangis. Aku tidak akan pernah membiarkan tangan-tangan kotor menyentuh tempat peristirahatan terakhir ibuku, tempat di mana aku selalu melantunkan ayat suci Al-Quran untuknya. Melihatku terdiam kaku dengan mata terbelalak dan air mata yang terus mengalir deras, Nyonya Rima tersenyum penuh kemenangan. Senyum yang sangat mengerikan. Nah, pilihan ada di tanganmu, anak baik. Pakai gaun itu dan selamatkan kehormatan mendiang ibumu, atau lihat sendiri tulang belulangnya menjadi makanan anjing jalanan. Waktumu hanya 5 menit untuk memutuskan sebelum para perias pengantin masuk ke kamar ini. Seluruh pertahananku runtuh. Hatiku hancur berkeping-keping tanpa sisa. Aku menangis sejadi-jadinya, meraung dalam diam meratapi nasibku yang lebih buruk dari sekadar tumpukan sampah. Demi menjaga kehormatan ibuku yang sudah tenang di alam sana, aku harus mengorbankan nyawaku sendiri masuk ke dalam kandang iblis. Dengan tangan bergetar hebat dan menahan rasa sakit yang luar biasa di dada, aku perlahan menganggukkan kepalaku. Bagus, ucap Nyonya Rima dingin. Dia melepaskan cengkeramannya dari daguku, lalu berdiri merapikan pakaiannya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hapus air matamu. Sebentar lagi perias akan masuk. Jangan sampai ada yang curiga dengan penyamaranmu. Ingat, tutup mulut rapat-rapat. 2 jam berlalu seperti siksaan di neraka. Para perias yang tidak tahu apa-apa mendandani wajahku dengan riasan yang sangat tebal, menutupi kulitku yang pucat dan mata sembabku. Gaun pengantin mewah milik Siska dipaksakan masuk ke tubuhku yang lebih kurus. Kain brokat yang kasar bergesekan langsung dengan bekas luka bakar di bahuku, menimbulkan perih yang tak tertahankan hingga gigiku bergemeretak menahan sakit. Lengan gaun yang panjang dan sarung tangan sutra menutupi tangan kananku yang melepuh.
Sebuah cadar berlapis-lapis dipasangkan menutupi separuh wajahku, hanya menyisakan bagian mata yang menatap kosong ke cermin. Saat aku menatap bayanganku sendiri di cermin, aku tidak mengenali diriku. Aku terlihat seperti boneka pajangan tak bernyawa yang siap dikirim ke tempat pemotongan. Gaun putih yang indah ini terasa seperti kain kafan yang melilit tubuhku. Nyonya Rima memegang pundakku dari belakang. Kukunya menancap kuat memberikan peringatan terakhir. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam pekat yang dikawal oleh 4 mobil jeep berisi pria-pria berjas hitam bersenjata tiba di halaman rumah kami. Jantungku berpacu seperti kuda gila saat seorang pria bertubuh kekar membuka pintu mobil untukku. Nyonya Rima memapahku dengan kuat, menutupi seretan kakiku yang pincang dari pandangan para pengawal. Udara kota Kediri siang itu terasa sangat terik, namun tubuhku menggigil kedinginan. Aku melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu, menyerahkan nyawaku sepenuhnya pada takdir yang digariskan oleh Sang Pencipta. Perjalanan menuju kediaman Adhitama dimulai, membawa diriku ke ambang batas kematian yang menakutkan. Mobil hitam pekat ini melaju membelah jalanan kota Kediri bagaikan kereta jenazah yang membawaku menuju liang lahat yang sesungguhnya. Kaca mobil yang sangat gelap membuatku sama sekali tidak bisa melihat dunia luar dengan jelas. Seolah-olah aku sudah terputus dari kehidupan normal secara paksa. Udara dingin dari pendingin mobil menusuk menembus gaun pengantin sutra mewah yang membalut tubuhku. Hawa dingin itu membuat luka bakar di bahuku berdenyut ngilu tak tertahankan, dan tangan kananku yang melepuh parah akibat siraman kopi panas terasa semakin kaku dan bengkak. Aku duduk meringkuk bagaikan seonggok daging tak bernyawa di sudut jok kulit yang mahal ini, tidak berani mengangkat wajahku. Aku hanya menatap kosong pada ujung sepatu pengantin bertahtakan permata yang menutupi kaki pincangku. 2 pria berjas hitam berbadan tegap dan berwajah beringas duduk di kursi depan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun sejak tadi. Keheningan di dalam mobil ini begitu mencekam, lebih menakutkan daripada bentakan kasar Nyonya Rima. Jantungku terus berdegup sangat kencang, memompa darah yang terasa sedingin es ke seluruh aliran nadiku. Pikiranku berkecamuk liar membayangkan berbagai macam siksaan kejam yang menungguku di rumah suamiku kelak. Aku merapal doa tanpa henti, memohon keajaiban dari Allah, meskipun rasanya harapanku sudah hancur lebur menjadi debu. Mobil perlahan mulai melaju menanjak, meninggalkan keramaian pusat kota Kediri dan mengarah jauh ke kawasan perbukitan lereng Gunung Wilis yang sangat sunyi. Pepohonan pinus yang besar dan rimbun di sepanjang jalan seakan menelan habis cahaya matahari sore, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menyeramkan seperti cakar monster yang siap menerkamku. Setelah hampir 1 jam perjalanan yang terasa bagaikan penyiksaan mental tanpa akhir, mobil akhirnya berbelok tajam memasuki sebuah gerbang besi raksasa yang menjulang tinggi menembus langit senja. Mataku terbelalak lebar di balik cadar tebal saat melihat bangunan utama kediaman keluarga Adhitama. Ini bukan sekadar rumah biasa. Ini adalah sebuah istana batu bergaya Eropa klasik yang berdiri dengan angkuh dan misterius di tengah lebatnya hutan pinus. Namun, kemegahannya sama sekali tidak memancarkan kehangatan sedikit pun. Dinding-dindingnya yang terbuat dari batu alam berwarna abu-abu gelap dikelilingi oleh patung-patung gargole yang tampak memelototi setiap pendatang dengan tatapan mengerikan. Suasananya begitu sunyi, beku, dan senyap. Persis seperti sebuah kuburan raksasa bagi orang-orang yang masih hidup. Begitu mobil berhenti tepat di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir sangat tebal, seorang pelayan wanita parubaya dengan wajah sedatar tembok membukakan pintu untukku. "Silakan turun, Nyonya Adhitama," ucap pelayan itu dengan nada suara yang sangat dingin dan tanpa ekspresi. Bahkan ia sama sekali tidak repot-repot menatap wajahku. Aku menelan ludah yang terasa sangat pahit di tenggorokan. "Nyonya Adhitama." Gelar kehormatan itu terdengar seperti vonis hukuman mati yang kejam di telingaku. Dengan susah payah dan gemetar hebat, aku menyeret kaki kananku untuk keluar dari mobil mewah tersebut. Gaun pengantin berlapis-lapis yang sangat panjang dan berat ini membuatku semakin sulit menyeimbangkan tubuhku yang lemah. Aku harus menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga berdarah untuk menahan ringisan rasa sakit yang menusuk tulang kakiku, agar pelayan itu tidak menyadari kecacatanku. Sesuai dengan ancaman mematikan dari Nyonya Rima, aku harus berpura-pura menjadi Siska yang sempurna setidaknya sampai prosesi pernikahan sialan ini selesai.
Aku digiring masuk menyusuri lorong-lorong istana yang sangat panjang dan hanya diterangi oleh lampu-lampu dinding temaram. Tidak ada dekorasi pernikahan yang meriah di sini. Tidak ada satupun tamu undangan yang hadir. Tidak ada alunan musik bahagia yang menyambut. Tidak ada suara tawa manusia. Hanya ada puluhan pria berbadan besar berjas hitam yang berdiri tegap bagaikan patung di setiap sudut ruangan, mengawasi setiap gerak-geriku dengan mata elang mereka yang tajam. Suasana kematian ini benar-benar membuktikan bahwa rumor mengerikan itu 100% benar. Tuan Arya Adhitama bukanlah manusia normal. Ia adalah penguasa kegelapan berdarah dingin yang ditakuti oleh semua orang bernapas. Prosesi akad nikah itu berlangsung dengan tempo yang sangat cepat dan sangat ganjil. Aku didudukan di sebuah ruangan luas bernuansa gelap yang hanya diterangi oleh beberapa lilin besar di atas meja. Di seberang meja kayu mahoni yang sangat panjang, duduk seorang penghulu tua dan beberapa pria berseragam saksi dengan wajah yang sangat tegang ketakutan. Namun, hal yang paling membuat darahku berdesir adalah mempelai pria yang seharusnya duduk tepat di sampingku sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Aku dinikahkan dan diserahkan begitu saja hanya melalui seorang pria parubaya yang bertindak sebagai wali perwakilan dari keluarga besar Adhitama. Sebuah surat perjanjian setebal buku bersampul kulit hitam diletakkan dengan kasar di depanku. Tanda tangani di sini sekarang juga. Perintah seorang pria berkacamata yang sepertinya adalah pengacara keluarga itu. Suaranya serak dan mendesak. Tangan kananku yang masih membengkak dan melepuh di balik sarung tangan sutra gemetar hebat saat aku dipaksa memegang pena emas itu. Rasa perih luar biasa menyengat punggung tanganku hingga rasanya kulitku terkelupas. Namun aku tidak punya pilihan lain untuk mundur. Air mata penderitaanku menetes deras membasahi cadar kain tipis yang menutupi separuh wajahku. Sambil terus menyebut kebesaran nama Allah di dalam hatiku yang hancur, aku dengan susah payah menggoreskan tanda tangan palsu atas nama Siska di atas kertas bermaterai itu. Detik itu juga, nyawaku dan hidupku bukan lagi milikku sendiri. Aku telah resmi menjadi barang tebusan kotor, tumbal murah dari keserakahan ibu tiriku demi melunasi tumpukan hutang-hutangnya. Aku secara hukum sah menjadi istri penuh dari seorang iblis cacat berwajah hancur yang haus akan penyiksaan. Selesai proses penandatanganan itu, pelayan wanita berwajah datar tadi kembali menghampiriku dan menarik lengan kiriku tanpa perasaan. Tuan Arya sudah menunggu di dalam kamar utama. Waktumu sudah tiba. Ucap pelayan itu dengan suara pelan namun sukses membuat seluruh aliran darahku membeku seketika. Lututku seketika menjadi sangat lemas seperti jeli. Perjalananku menaiki tangga melingkar berbatu marmer menuju lantai 3 istana ini terasa persis seperti menaiki anak tangga menuju tiang gantungan eksekusi mati. Setiap kali kaki pincangku harus ditarik ke atas satu demi satu anak tangga. Gesekan kain gaun yang kasar dengan luka bakar di bahuku membuat pandanganku berkunang-kunang menahan sakit yang tak terperi. Ya Allah, berikanlah aku sedikit saja kekuatan. Jika memang malam ini adalah malam terakhirku menghirup udara di dunia ini, kuatkanlah imanku untuk menghadapi maut ini. Pelayan tua itu akhirnya berhenti di depan sebuah pintu ganda berukuran raksasa yang terbuat dari kayu hitam legam, terletak di ujung lorong yang paling gelap dan sunyi. Dia membuka kunci pintu itu dengan putaran yang menimbulkan suara klik bergema mengerikan di dinding batu. Lalu ia mendorong punggungku masuk ke dalam ruangan itu tanpa belas kasihan sedikit pun, dan dengan cepat ia mengunci pintunya kembali dari arah luar. Klik! Suara gerendel besi yang diputar itu seakan memutus seluruh urat nadi harapanku untuk melarikan diri. Aku benar-benar terjebak di dalam neraka. Kamar pengantin ini luar biasa luasnya, lebih besar dari seluruh ukuran rumah Nyonya Rima. Namun hawanya sangat dingin dan menusuk tulang seperti berada di dalam lemari es tempat penyimpanan mayat. Seluruh perabotannya berwarna merah marun gelap dan hitam pekat. Tirai-tirai beludru tebal menutup rapat semua jendela kaca yang besar, tidak membiarkan sedikit pun cahaya bulan dari langit kediri masuk menyinari ruangan. Hanya ada sebuah lampu tidur bercahaya kuning temaram yang letaknya sangat jauh di sudut ruangan. Aku berdiri gemetar hebat di tengah hamparan karpet, mencengkeram erat ujung gaun pengantinku dengan kedua tanganku. Jantungku berdetak sangat kencang dan tidak beraturan hingga rasanya tulang rusukku mau pecah berserakan. Air mata ketakutan yang teramat sangat terus mengalir deras membasahi wajahku di balik cadar. Aku menunggu dalam diam yang mematikan. Menit demi menit berlalu lambat seakan terasa seperti berabad-abad siksaan batin.
Kakiku yang cacat akhirnya tidak sanggup lagi menahan berat beban tubuhku yang melemah dan beban ketakutan raksasa ini. Perlahan-lahan, tubuhku merosot dan jatuh terduduk di atas karpet tebal yang dingin menyengat. Aku melipat tubuhku, memeluk kedua lututku dengan erat, menyembunyikan wajahku yang bersimbah air mata keputusasaan. Aku pasrah sepenuhnya pada takdir. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menunggu dalam horor kapan sang iblis cacat itu akan menggerakkan kursi rodanya keluar dari sudut gelap ruangan ini untuk mulai menyiksaku, mencabik-cabik sisa kewarasanku dan tubuhku persis seperti yang telah ia lakukan tanpa ampun pada 3 wanita malang sebelumnya. Namun, suara yang memecah keheningan maut itu selanjutnya sama sekali bukanlah suara decit roda besi yang menggelinding lambat di atas lantai. Dari arah kegelapan di sudut ruangan, tepat dari balik sebuah pintu ukir yang sepertinya menuju ke ruang ganti, terdengar suara langkah kaki bergema tajam di lantai kayu. Tap, tap, tap. Mataku refleks terbelalak sangat lebar menembus kegelapan. Nafasku tertahan keras di tenggorokan hingga aku tersedak ludahku sendiri. Suara langkah kaki itu terdengar sangat tegap, sangat berat, dan luar biasa mantap. Sama sekali tidak ada suara seretan kaki lemah. Tidak ada suara tongkat kayu penyangga yang berketuk di lantai. Langkah itu jelas, sangat jelas, bukan merupakan langkah kaki seorang pria lumpuh cacat yang harus menghabiskan sisa hidupnya duduk bersembunyi di atas kursi roda. Sebuah bayangan tubuh manusia yang tinggi besar mulai terbentuk jelas memotong cahaya remang-remang dari lampu tidur. Sesosok tubuh pria melangkah perlahan namun pasti keluar dari selimut kegelapan menuju lurus ke arahku yang sedang terduduk gemetar di lantai. Udara tipis di dalam kamar raksasa ini seketika terasa habis terhisap total oleh aura intimidasi kejam yang sangat pekat dan mematikan yang terpancar darinya. Pria itu menghentikan langkah kakinya tepat dalam jarak 2 meter di depanku. Ujung sepatu kulit hitam mengkilap miliknya berhenti tepat di depan batas pandanganku yang menunduk. Hawa dingin yang menguar dari tubuh menjulangnya membuat sekujur tubuhku menggigil hebat hingga rahang dan gigiku bergemeretak tak terkendali. Aku menahan napas dalam ketakutan absolut. Tidak berani mendongakkan kepalaku barang 1 sentimeter pun untuk menatapnya. Pria ini, entah siapa dia sebenarnya, membawa aroma bahaya pekat yang membuat seluruh insting pertahanan hidupku menjerit-jerit ketakutan menginginkan pelarian. Ujung sepatu kulit hitam mengkilap itu berhenti tepat di depan batas pandanganku. Aku masih terduduk meringkuk di atas karpet tebal yang dingin, memeluk kedua lututku dengan tubuh yang bergetar sehebat-hebatnya. Udara di dalam kamar raksasa kediaman Adhitama ini seakan membeku, mencekik leherku hingga aku kesulitan menarik napas. Aroma maskulin yang sangat kuat, perpaduan antara wangi kayu cendana dan mint yang tajam, menguar dari tubuh pria yang kini berdiri menjulang tepat di atasku. Aroma itu sama sekali bukan bau busuk daging membusuk atau bau obat-obatan rumah sakit seperti yang selama ini digosipkan oleh orang-orang di luar sana. Namun, ketakutanku sudah terlanjur mengakar terlalu dalam hingga ke sumsum tulang. Aku memejamkan mata di balik cadar tipisku, merapal doa kepada Allah dengan sisa-sisa kewarasanku, bersiap menerima pukulan pertama atau siksaan kejam yang akan segera mengakhiri penderitaan hidupku. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang mematikan. Pria itu tidak segera mengeluarkan suara. Ia hanya berdiri diam, namun tatapannya yang berat terasa menembus ubun-ubun kepalaku. Tiba-tiba, sebuah tangan besar terulur dari atas. Jari-jari yang panjang, kokoh, dan terasa sangat hangat menyentuh ujung atas cadar yang menutupi sebagian wajahku. Aku tersentak mundur secara refleks. Napasku tertahan keras. Aku menunggu cengkeraman kasar dari tangan cacat bersisik yang akan merobek kulitku. Namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar akal sehatku. Dengan satu gerakan yang sangat pelan, pasti, dan sama sekali tidak menyakiti, tangan pria itu menarik kain cadar tersebut. Kain sutra itu terlepas sepenuhnya dari kepalaku, melayang pelan dan jatuh ke atas lantai di samping lututku yang gemetar. Buka matamu. Sebuah suara bariton yang sangat berat, dalam, dan sedingin es memecah kesunyian malam. Suara itu menggema di dinding-dinding batu kamar, membuat jantungku seakan melompat keluar dari rongga dadanya. Aku tidak berani membantah. Perlahan-lahan, dengan bulu mata yang basah oleh air mata ketakutan, aku memberanikan diri membuka kedua kelopak mataku. Pandanganku perlahan merambat naik, dari ujung sepatunya yang mahal,
melewati celana bahan berwarna hitam pekat yang dijahit sempurna, melewati dada bidang yang terbalut kemeja putih tanpa dasi, hingga akhirnya tatapanku bertubrukan langsung dengan wajah pria itu. Seketika itu juga, napasku tercekat. Mataku terbelalak sangat lebar, seolah-olah aku sedang melihat hantu. Aku tidak bisa mempercayai apa yang sedang dilihat oleh kedua mataku sendiri. Pria yang berdiri di hadapanku ini bukanlah monster. Dia sama sekali tidak lumpuh, dan dia sama sekali tidak duduk di atas kursi roda penderitaan. Wajahnya sama sekali tidak hancur lebur terbakar seperti rumor mengerikan yang beredar luas di seluruh penjuru kota Kediri. Sebaliknya, pria ini adalah sosok ciptaan Allah yang paling sempurna yang pernah kulihat seumur hidupku. Rahangnya terpahat sangat tegas dan keras, hidungnya mancung sempurna, dan rambut hitam pekatnya disisir rapi ke belakang. Kulitnya bersih tanpa cacat sedikit pun. Tidak ada bekas luka sekecil apapun di wajahnya yang rupawan. Dia sangat tampan, gagah, namun tatapan matanya, sepasang mata elang yang hitam legam itu, menatapku dengan sorot yang sangat tajam, mengintimidasi, dan sedingin lautan es di kutub utara. Tatapan itu seolah-olah bisa menguliti isi jiwaku hanya dalam 1 detik. Dia adalah Tuan Arya Adhitama. Sang iblis yang ditakuti semua orang itu ternyata bersembunyi di balik ketampanan yang sangat mematikan. Arya menatap wajahku lekat-lekat. Alisnya yang tebal perlahan bertaut. Riasan tebal yang dipaksakan oleh perias Nyonya Rima tadi siang pasti sudah luntur berantakan karena air mataku yang tidak berhenti mengalir sejak di dalam mobil. Wajahku yang kusam, pucat, dan kurang gizi tidak bisa menyembunyikan kenyataan yang ada di depan matanya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, meneliti setiap inci wajahku dengan tatapan membedah yang membuat sekujur tubuhku merinding ketakutan. "Kamu bukan Siska," ucapnya dengan nada datar. Namun setiap suku katanya mengandung ancaman pembunuhan yang sangat nyata. Di mana perempuan ular yang seharusnya kunikahi malam ini? "Siapa kamu?" Darah di sekujur tubuhku seakan terkuras habis mendengarnya. Dia tahu. Dia langsung tahu dalam hitungan detik bahwa aku adalah pengantin palsu. Kiamatku sudah tiba. Kakiku yang pincang terasa semakin lemas hingga aku tidak sanggup lagi mempertahankan posisi dudukku. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung menjatuhkan tubuhku, bersujud menempelkan dahiku ke atas karpet tebal, tepat di depan ujung sepatu Arya. Aku menangis sejadi-jadinya, meraung histeris memohon pengampunan atas nyawaku yang tidak berharga ini. "Ampun Tuan, tolong ampuni nyawaku," ucapku dengan suara serak dan tersendat-sendat di sela isak tangis yang pecah. Tanganku yang gemetar meraih ujung celananya. Tidak peduli jika dia akan menendang kepalaku saat ini juga. "Namaku Nara, Tuan. Aku adalah adik tiri Siska. Tolong jangan bunuh aku Tuan. Aku tidak punya niat sedikit pun untuk menipumu." Tadi pagi, saat mobil jemputan keluarga Tuan hampir tiba, kakak tiriku Siska kabur lewat jendela. Dia membawa kabur semua perhiasan dan uang muka 100 miliar itu bersama kekasih rahasianya. Ibu tiriku sangat panik ketakutan. Dia memaksaku untuk memakai gaun pengantin ini dan menggantikan Siska. Aku menarik napas dengan susah payah. Dadaku sesak menahan rasa sakit yang luar biasa. Ibu tiriku mengancamku, "Tuan, jika aku menolak menjadi pengantin pengganti malam ini, dia akan menyuruh preman untuk pergi ke pemakaman Setono Gedong. Dia akan membongkar makam ibu kandungku, menghancurkan batu nisannya, dan membuang tulang belulang ibuku ke tempat sampah agar dimakan anjing liar. Aku tidak punya pilihan lain Tuan. Aku mohon, hukumlah aku, jadikan aku babu di istana ini seumur hidupku, asalkan Tuan tidak membunuhku. Aku rela membersihkan kotoran di rumah ini setiap hari, asalkan Tuan membiarkanku hidup demi menjaga kehormatan makam ibuku." Dalam kepanikanku yang luar biasa dan gerakan sujudku yang kasar, aku tidak menyadari bahwa kerah gaun pengantin Siska yang kebesaran di tubuhku itu merosot jauh ke bawah. Robekan kain gaun itu bergeser, memperlihatkan bahu kiriku secara terang-terangan di bawah cahaya lampu. Bekas luka bakar derajat 3 yang sangat besar, berkerut mengerikan, dan berwarna merah kehitaman terekspos dengan jelas. Menyadari hal itu, aku sangat panik. Aku buru-buru mengangkat tangan kananku untuk menutupi luka menjijikan di bahuku itu agar tidak menyinggung pandangan Tuan Arya.
Namun, gerakan itu justru menjadi awal dari terbukanya semua rahasia kelamku. Saat aku menggunakan tangan kananku, sarung tangan sutra yang melonggar itu ikut tersingkap, memperlihatkan punggung tanganku yang melepuh parah, membengkak merah, dan bernanah akibat siraman kopi panas mendidih buatan Siska pagi tadi. Aku tersentak kaget, buru-buru menarik tanganku kembali, dan dalam usahaku untuk merangkak mundur menjauhi kaki Arya, aku menyeret kaki kananku dengan postur tubuh yang sangat tidak wajar. Kakiku yang patah dan hancur 5 tahun lalu itu tidak bisa disembunyikan lagi dari pandangannya. Aku menutupi wajahku dengan kedua tanganku yang gemetar, menangis terseduh-seduh meratapi nasibku. Maafkan aku Tuan. Pandanganmu pasti sangat terganggu melihatku. Aku ini hanya sampah cacat. Tubuhku penuh luka bakar yang menjijikan, dan kakiku pincang tidak berguna. Aku hanyalah barang rongsokan pengganti yang ditumbalkan oleh keluargaku sendiri ke tempat ini. Tolong jangan sentuh aku Tuan. Aku kotor dan cacat. Tolong biarkan aku mati perlahan-lahan di sudut ruangan ini. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menghentikan napasku, bersiap menerima tendangan maut di wajahku. Aku menunggu suara murka dari sang iblis yang merasa sangat terhina karena dikirimi gadis cacat berwajah kusam untuk menjadi istri sahnya. Aku menunggu dia memanggil para algojo berjas hitam di luar sana untuk menyeretku ke ruang penyiksaan. 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu. Tidak ada rasa sakit yang menghantam tubuhku. Tidak ada bentakan kasar yang memekakan telinga. Yang terdengar hanyalah suara helaan napas yang sangat berat dari atas sana. Kemudian, kudengar suara gesekan kain. Tuan Arya, pria miliarder paling berkuasa dan paling ditakuti yang berdiri menjulang bak menara kematian itu, perlahan-lahan menekuk kedua lututnya. Dia menurunkan tubuh besarnya, berjongkok menyejajarkan posisinya tepat di depanku yang masih meringkuk di lantai. Hawa dingin yang tadi memancar kuat dari tubuhnya perlahan memudar, digantikan oleh aura yang sama sekali tidak bisa aku mengerti. Perlahan, 2 buah tangan besar yang kokoh itu terulur ke arahku. Aku memekik pelan dan memundurkan wajahku, sangat ketakutan. Namun tangan itu tidak memukulku. Tangan Tuan Arya justru memegang kedua pergelangan tanganku dengan genggaman yang sangat luar biasa lembut. Seolah-olah dia sedang memegang sebuah porselen kuno yang sangat rapuh dan mudah hancur. Dia menyingkirkan kedua tanganku dari wajahku yang bersimbah air mata. Mata elang yang tadinya sedingin es kutub itu kini menatap lurus ke dalam bola mataku. Di dalam sepasang mata hitam legam itu, aku tidak melihat adanya rasa jijik, kemarahan, atau nafsu membunuh. Yang kulihat hanyalah sebuah badai emosi yang sangat gelap, sebuah sorot mata yang memancarkan simpati mendalam sekaligus kemurkaan yang tertahan, namun kemurkaan itu sama sekali bukan ditujukan kepadaku. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, jemari besar Arya bergerak menyentuh luka bakar di bahu kiriku. Sentuhannya sangat pelan, sehalus hembusan angin malam. Dia tidak jijik menyentuh kulit kasarku. Lalu, pandangannya turun ke arah tangan kananku yang melepuh merah dan membengkak. Rahangnya mengeras tajam hingga urat-urat di lehernya menonjol keluar. Terakhir, dia menatap lurus ke arah kaki kananku yang terlipat aneh karena cacat permanen itu. Tiba-tiba, jemarinya bergerak naik dan mengusap air mata yang membasahi pipiku dengan ibu jarinya yang hangat. Tindakan itu begitu mengejutkan hingga membuat jantungku berhenti berdetak selama beberapa detik. Belum pernah seumur hidupku sejak ibuku meninggal, ada manusia yang menyentuhku dengan kelembutan seperti ini. Jadi, keluarga serakah dan tidak tahu diuntung itu telah menumbalkan gadis berhati malaikat sepertimu ke dalam neraka ini. Suara Arya kembali terdengar. Namun kali ini suaranya bergetar rendah, dipenuhi oleh amarah yang sangat mematikan. Matanya berkilat buas saat menyebut nama keluargaku. Mereka menindasmu, menghancurkan tubuhmu, lalu dengan berani-beraninya mereka menipuku, Arya Adhitama, menggunakan nyawamu sebagai tameng pelindung dari hutang-hutang kotor mereka. Arya menarik napas panjang, lalu menatapku dengan intensitas yang membuat nafasku tertahan. Dia menangkup kedua pipiku dengan telapak tangannya yang besar dan hangat, memaksaku untuk terus menatap langsung ke matanya yang mempesona. Dengarkan aku baik-baik, Nara, ucapnya dengan penekanan yang mutlak pada setiap kata-katanya. Mulai malam ini, detik ini juga,
Kamu bukan lagi barang rongsokan. Kamu bukan lagi gadis cacat yang bisa diinjak-injak. Dan kamu sama sekali bukan barang pengganti bagi siapapun di dunia ini. Namamu kini adalah Nara Adhitama. Kamu adalah istri sahku, nyonya besar di istana ini, dan ratu tunggal dari seluruh kerajaanku. Tidak ada satu orang pun, bahkan iblis sekalipun, yang berani menyentuh sehelai rambutmu lagi. Aku hanya bisa terisak tanpa suara. Bibirku bergetar hebat tidak mampu mencerna kalimat-kalimat luar biasa yang baru saja diucapkannya. Aku menangis, bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena rasa haru yang tiba-tiba meledak menghancurkan dada sempitku. Alhamdulillah ya Allah, doa orang yang teraniaya akhirnya Engkau kabulkan dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh akal sehat manusia. Arya berdiri kembali, memamerkan postur tubuhnya yang gagah perkasa. Ia memandang ke arah jendela besar yang tertutup tirai tebal, seolah-olah pandangannya bisa menembus gelapnya malam hingga ke pusat kota Kediri. Matanya memancarkan kilat kekejaman yang hakiki, sebuah aura raja kegelapan yang sesungguhnya telah bangkit dari tidurnya. Besok pagi, kita akan memulai pembalasan dendam ini. Suaranya bergema menakutkan di seluruh penjuru kamar raksasa itu. Ibu tirimu dan kakak tirimu yang berani lari dari genggamanku itu, mereka telah membangunkan monster yang salah. Mereka akan membayar setiap tetes air mata dan darah yang keluar dari tubuhmu ini dengan kehancuran yang paling menyakitkan yang pernah ada di muka bumi ini. Aku akan memastikan, mereka akan bersujud mengemis kematian di bawah kaki pincangmu itu. Nara, aku bersumpah demi nyawaku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian mendiang ibuku, aku merasakan apa yang dinamakan bernaung di bawah sayap perlindungan. Tuan Arya Adhitama, pria yang namanya selalu diiringi oleh bisikan ketakutan dan rumor mengerikan di seluruh penjuru kota Kediri, ternyata adalah sosok yang menumbangkan segala keputusasaanku. Setelah mengucapkan sumpah berdarah yang menggetarkan dinding kamar raksasa itu, ia tidak menyentuhku dengan niat buruk sama sekali. Sebaliknya, dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia menyelipkan lengannya yang kokoh di bawah lututku dan punggungku, lalu mengangkat tubuhku yang kurus dan lemah ini dengan sangat mudah, seolah-olah aku hanyalah sehelai bulu angsa yang ringan. Aku sempat memekik pelan dan refleks mengalungkan lenganku di lehernya karena terkejut. Tubuhku gemetar hebat, masih belum terbiasa dengan sentuhan manusia yang tidak disertai dengan pukulan atau cacian. Namun, aroma kayu cendana dan mint yang menguar dari kemejanya perlahan-lahan menenangkan debar jantungku yang liar. Ia membaringkanku di atas ranjang berukuran sangat besar yang kasurnya terasa selembut awan, dilapisi sprei sutra tebal berwarna merah marun. Tidak ada lagi lantai berdebu, tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk tulang rusukku. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit setelah perintah Tuan Arya menggema melalui telepon genggamnya, pintu kamar terbuka. Beberapa orang berpakaian medis masuk dengan tergesa-gesa namun tetap menunduk hormat. Mereka adalah tim dokter pribadi keluarga Adhitama yang sengaja dibangunkan di tengah malam buta hanya untuk merawat luka-lukaku. Tuan Arya berdiri di sudut ruangan dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Matanya yang tajam mengawasi setiap gerak-gerik para dokter itu bagaikan seekor elang yang menjaga sarangnya. Dokter Parubaya yang memimpin tim itu memeriksa luka bakar di bahuku dan luka melepuh di tangan kananku dengan ekspresi terkejut yang tertahan. Ia membersihkan lukaku dengan cairan antiseptik yang terasa dingin, lalu mengoleskan salep khusus yang aromanya menenangkan. Rasa perih yang sejak pagi menyiksa tubuhku perlahan-lahan mereda, digantikan oleh rasa sejuk yang luar biasa. Saat dokter itu memeriksa kaki kananku yang pincang, ia menatap Tuan Arya dengan raut wajah penuh penyesalan. Tulang kakinya pernah hancur lebur beberapa tahun yang lalu. Tuan, ucap dokter itu dengan suara pelan dan sangat berhati-hati. Karena tidak mendapatkan penanganan medis yang layak dan dibiarkan menyambung secara paksa, struktur tulangnya menjadi bengkok permanen. Kita tidak bisa mengembalikannya menjadi 100% normal, namun dengan terapi rutin dan operasi perbaikan tulang, Nyonya Nara tidak akan lagi merasakan nyeri yang menyiksa setiap kali berjalan. Tuan Arya menganggukkan kepalanya dengan rahang yang mengeras. Lakukan apapun yang diperlukan. Berikan obat-obatan terbaik yang ada di dunia ini. Mulai hari ini, setiap goresan luka di tubuh istriku adalah tanggung jawab kalian. Jika dia mengeluh kesakitan sedikit saja,
Kalian semua yang akan menanggung akibatnya. Perintahnya mutlak. Tidak menerima bantahan apapun. Aku menangis dalam diam mendengar pembelaan itu. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah mengirimkan malaikat penolong berwujud pria yang ditakuti separuh dunia ini. Setelah para dokter selesai membalut lukaku dengan perban putih yang bersih dan memberikan obat penahan sakit, rasa kantuk yang teramat sangat mulai menyerang mataku. Beban mental dan fisik yang menumpuk selama 5 tahun terakhir seakan luruh begitu saja. Di bawah pengawasan Tuan Arya yang duduk diam di sofa bludru, aku terlelap memasuki tidur yang paling nyenyak dan damai dalam hidupku. Keesokan paginya, aku terbangun oleh kehangatan sinar matahari yang menyelinap masuk melalui celah tirai raksasa yang kini telah dibuka lebar. Aku mengerjapkan mata. Butuh beberapa detik bagiku untuk menyadari bahwa aku tidak sedang bermimpi. Aku benar-benar berada di dalam istana keluarga Adhitama di lereng Gunung Wilis. Rasa sakit di tubuhku berkurang sangat drastis. Pintu kamar diketuk dengan sangat pelan. Lalu 3 orang pelayan wanita berseragam rapi masuk sambil menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Mereka mendorong sebuah kereta dorong berbahan perak mengkilap yang berisi sarapan pagi paling mewah yang pernah kulihat. Ada roti panggang keemasan, sup krim jamur yang mengepul hangat, potongan buah-buahan segar yang tertata indah, dan segelas susu hangat. Selamat pagi, Nyonya Adhitama. Sapa pelayan-pelayan itu secara serempak dengan suara yang sangat lembut dan penuh rasa hormat. Kami ditugaskan untuk membantu Nyonya mandi dan bersiap-siap. Tuan Arya sudah menunggu Nyonya di ruang makan utama di lantai bawah. Aku menelan ludah. Masih merasa sangat canggung dipanggil dengan sebutan kehormatan seperti itu. Namun pelayan-pelayan itu memperlakukanku dengan sangat baik. Mereka membantuku membersihkan diri tanpa sedikit pun menyentuh perban di bahu dan tanganku. Setelah itu, mereka memakaikan sebuah gaun sutra selutut berwarna biru langit yang sangat indah dan terasa sangat lembut di kulitku. Gaun itu menutupi bekas luka di bahuku dengan sempurna, namun tetap memberikan ruang agar lukaku tidak tergesek. Riasan wajahku yang sembab semalam telah dibersihkan, diganti dengan pelembab yang membuat kulit kusamku terasa lebih segar. Untuk pertama kalinya saat aku menatap cermin besar di ruangan itu, aku melihat pantulan diriku layaknya seorang manusia yang berharga, bukan lagi seorang pembantu cacat yang hina. Dengan diiringi oleh 2 pelayan di belakangku, aku berjalan perlahan keluar dari kamar raksasa itu. Rasa nyeri di kakiku jauh berkurang berkat obat-obatan tadi malam, sehingga seretan kakiku tidak separah biasanya. Aku menuruni anak tangga marmer yang melingkar, mengamati keindahan istana batu ini yang semalam tertutup oleh tirai ketakutanku. Istana ini sangat megah, dipenuhi oleh lukisan-lukisan klasik bernilai tinggi dan lampu gantung kristal raksasa yang memantulkan cahaya matahari pagi. Saat aku tiba di lantai dasar, aku dituntun menuju sebuah ruangan luas dengan pintu ganda berbahan kayu jati yang terbuka lebar. Di sana, Tuan Arya sedang duduk di ujung meja makan kayu mahoni yang sangat panjang. Pria itu tampak sangat mempesona dalam balutan kemeja hitam lengan panjang yang digulung hingga siku, menampilkan otot-otot lengannya yang kokoh. Saat mendengar suara langkah kakiku, ia mengangkat kepalanya dari tumpukan berkas di tangannya. Tatapan matanya yang tajam seketika melembut saat melihatku. Ia meletakkan berkas itu, berdiri dari kursinya, dan berjalan menghampiriku. Kamu terlihat jauh lebih baik pagi ini, Nara. Ucapnya dengan suara bariton yang dalam, membuat desir aneh mengalir di dadaku. Apakah lukamu masih terasa perih? Aku menggelengkan kepala pelan sambil menunduk. Tidak kuat menatap sepasang mata elang yang terlalu indah itu berlama-lama. Sudah jauh lebih baik, Tuan. Terima kasih atas semua kebaikanmu kepadaku. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas budi ini. Ucapku tulus. Arya menghela napas panjang. Lalu dengan lembut ia mengangkat daguku menggunakan ujung telunjuknya, memaksaku untuk menatap matanya. Kamu adalah istriku. Melindungimu adalah kewajibanku, bukan hutang budi yang harus kamu bayar. Dan tolong, panggil aku Arya. Hilangkan sebutan tuan itu dari mulut manismu. Pipiku seketika merona panas mendengar perkataannya. Ia lalu menuntunku untuk duduk di kursi yang berada tepat di sebelah kanannya. Pelayan segera menghidangkan makanan ke piringku. Aku makan dengan pelan, menyesap setiap tetes kehangatan sup krim yang memanjakan lidahku.
Pikiranku tiba-tiba melayang pada kejadian kemarin. Aku teringat pada ancaman mengerikan Nyonya Rima tentang makam ibuku, dan teringat pada Siska yang kabur membawa uang ratusan miliar. Firasat cemas kembali merayap, membuat sendok di tanganku terhenti di udara. Arya yang sangat peka menyadari perubahan raut wajahku. Ia meletakkan cangkir kopinya perlahan. "Apa yang sedang mengganggu pikiranmu?" tanyanya tajam. Aku meremas serbet di pangkuanku dengan tangan kiri. "Ah, Arya, ibu tiriku dan Siska." Ucapku terbata-bata. Bagaimana jika mereka benar-benar menghancurkan makam ibuku hari ini? Mereka mengira rencananya berhasil. Uang muka 100 miliar itu. Siska membawanya kabur. Mereka akan terus menindas orang lain dengan uang dari hasil menipumu. Aku sangat takut mereka lolos dari hukuman atas apa yang telah mereka lakukan selama ini. Mendengar nama keluargaku disebut, raut wajah Arya seketika berubah. Rahangnya mengeras. Auranya yang hangat langsung berganti menjadi kabut hitam yang sangat mematikan dan mencekam. Sudut bibirnya tertarik membentuk sebuah senyuman miring yang sangat dingin dan penuh dengan aroma balas dendam. "Kamu terlalu meremehkan kekuatan suamimu ini, Nara." Suaranya berubah menjadi desisan tajam yang mematikan. "Kamu pikir aku, Arya Adhitama, akan membiarkan sekelompok tikus selokan membawa lari uangku dan merusak kehidupan ratuku begitu saja? Uang 100 miliar yang kutransfer ke rekening ibu tirimu itu hanyalah sebuah umpan beracun untuk memancing keserakahan mereka hingga ke dasar neraka." Arya mengambil sebuah alat elektronik pipih berbentuk layar sentuh dari atas meja, mengusap layarnya beberapa kali, lalu meletakkannya tepat di depanku. "Lihat ini." Perintahnya tegas. Aku menatap layar itu dengan mata terbelalak. Di sana, terdapat sebuah rekaman kamera pengawas dengan kualitas gambar yang sangat jernih. Rekaman pertama menampilkan sebuah lobi hotel bintang 5 yang sangat mewah. Aku mengenali tempat itu. Itu adalah hotel paling mahal di pusat kota Surabaya. Di layar tersebut, terlihat jelas sosok Siska yang mengenakan pakaian ketat berwarna merah menyala, sedang tertawa terbahak-bahak sambil memeluk lengan seorang pria bertato yang kuyakini adalah Riko, kekasih rahasianya. Mereka dikelilingi oleh tumpukan tas belanja dari berbagai merek perhiasan terkenal dunia. Namun tawa Siska seketika terhenti saat belasan pria berbadan tegap berjas hitam, persis seperti pengawal yang membawaku kemarin, mengepung mereka dari segala arah. Siska menjerit histeris saat tangannya diborgol dengan kasar, sementara Riko langsung dipukuli hingga babak belur di tempat saat mencoba melawan, sebelum akhirnya tubuhnya diseret paksa keluar dari hotel bagaikan karung beras. Rekaman kedua di layar itu berpindah ke sebuah lokasi yang sangat familiar bagiku. Itu adalah pelataran parkir di Jalan Doho, pusat perbelanjaan paling ramai di jantung kota Kediri. Nyonya Rima terlihat sedang keluar dari sebuah toko emas terbesar dengan gaya berjalan yang sangat angkuh, memamerkan kalung emas setebal rantai kapal yang melingkar di lehernya. Ia sedang menelepon seseorang dengan tawa yang menggelegar bangga. Namun tawanya terputus saat 4 buah mobil jeep hitam pekat mengepungnya dengan kecepatan tinggi hingga ban mobil berdecit keras. Puluhan orang bersenjata turun, menodongkan senjata laras panjang tepat di depan wajah Nyonya Rima. Wajah ibu tiriku yang arogan itu langsung pucat pasi seperti mayat hidup. Ia menjatuhkan ponselnya dan jatuh berlutut memohon ampun, mengencingi pakaian mewahnya sendiri karena ketakutan yang luar biasa. Sebelum akhirnya ia ditarik paksa masuk ke dalam mobil. Aku menutup mulutku dengan tangan kiri yang gemetar, tidak percaya dengan betapa cepat dan mengerikannya jangkauan kekuasaan pria di sebelahku ini. Hanya dalam waktu 1 malam, ia berhasil melacak, menyergap, dan menghancurkan semua angan-angan surgawi ibu tiri dan kakak tiriku. Sejak pukul 3 dini hari tadi, semua rekening ban milik ibu tirimu telah kubekukan secara total. Ucap Arya dengan nada kemenangan yang absolut. Aset rumah mewahnya, tanahnya, dan semua barang-barangnya telah disita paksa oleh bank di bawah perintahku. Mereka tidak memiliki sepeser uang pun saat ini, bahkan 1 keping logam pun tidak. Mereka telah hancur lebur hingga ke akar-akarnya. Arya berdiri dari kursinya, berjalan memutar di belakangku, lalu meletakkan kedua tangannya di sandaran kursiku. Ia mencondongkan tubuhnya, berbisik tepat di samping telingaku dengan suara yang membuat sekujur tubuhku merinding karena antisipasi yang luar biasa. "Dan sekarang,
Tikus-tikus kotor itu sudah berada di sini, di bawah atap istanaku. Mereka sedang menangis darah di ruang bawah tanah, meratapi nasib mereka yang akan segera berakhir. Mereka masih berpikir bahwa mereka akan diumpankan kepada monster cacat berwajah hancur yang buta dan lumpuh. Mereka sama sekali belum tahu kebenarannya, dan mereka tidak tahu bahwa kamu, gadis cacat yang mereka buang seperti sampah itu, kini duduk di atas singgasana kekuasaan yang bisa mencabut nyawa mereka kapan saja. Arya mengulurkan tangan kanannya ke hadapanku, menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan janji pembalasan dendam yang manis. Berdirilah, Nara Adhitama. Mari kita temui keluargamu. Sudah saatnya kita memutarbalikkan dunia mereka, dan menunjukkan kepada mereka siapa monster yang sesungguhnya. Aku akan memberikanmu kehormatan penuh untuk menjatuhkan vonis eksekusi apapun yang kamu inginkan ke atas kepala mereka. Jantungku berdebar tak terkendali. Perasaan takut yang selama 5 tahun ini membelengguku tiba-tiba memudar, digantikan oleh sebuah keberanian baru yang aneh dan membara di dalam dadaku. Dengan menghela napas panjang dan menyebut nama Allah di dalam hati, aku menyambut uluran tangan Tuan Arya. Perlahan-lahan, aku bangkit berdiri. Tangannya yang kuat menopang tubuhku, menuntun setiap langkah pincangku dengan penuh kebanggaan. Kami berdua berjalan meninggalkan ruang makan, melangkah pasti menuju aula utama yang besar dan dingin, tempat di mana Nyonya Rima dan Siska kini sedang menunggu ajal mereka dengan tubuh bergetar hebat. Pintu kayu raksasa di ujung lorong itu tertutup rapat, menyembunyikan tangisan histeris orang-orang yang telah menghancurkan hidupku. Dan kini, tangan Arya bergerak mendorong gagang pintu besi itu hingga terbuka lebar, mengungkap kebenaran yang akan menghancurkan kewarasan mereka selamanya. Pintu kayu raksasa itu terbuka dengan suara derit panjang yang menggema mengerikan, memecah keheningan mencekam di dalam aula bawah tanah istana Adhitama. Udara dingin seketika berhembus menerpa wajahku, membawa aroma anyir darah dan bau keringat ketakutan yang sangat pekat. Ruangan luas berdinding batu kasar itu hanya diterangi oleh lampu sorot putih yang sangat menyilaukan mata, mengarah tepat ke tengah ruangan layaknya sebuah panggung eksekusi mati. Aku menghentikan langkahku sejenak di ambang pintu. Jantungku berdegup kencang hingga rasanya hampir melompat keluar dari kerongkongan. Namun, sebuah tangan besar dan hangat menggenggam erat telapak tangan kiriku. Tuan Arya berdiri gagah di sebelahku, memberikan kekuatan luar biasa yang mengalir masuk ke dalam aliran darahku. Di tengah ruangan itu, pemandangan yang tersaji benar-benar membuat napasku tertahan. Nyonya Rima dan Siska, dua wanita yang selama 5 tahun ini hidup bagaikan ratu lalim yang menyiksa setiap tarikan napasku, kini terpuruk hina di atas lantai semen yang dingin. Pakaian mewah berharga puluhan juta yang mereka kenakan saat lari tadi pagi kini sudah robek compang-camping, kotor oleh debu dan noda lumpur. Tangan mereka diborgol kasar ke belakang punggung. Riasan wajah Siska luntur berantakan bercampur dengan air mata dan ingus, membuat wajah cantiknya terlihat sangat menyeramkan. Di sebelah mereka, terkapar sosok Riko, kekasih rahasia Siska, dalam keadaan pingsan tak sadarkan diri dengan wajah yang sudah hancur babak belur tak berbentuk akibat pukulan para pengawal Tuan Arya. Suara ketukan sepatu kulit Tuan Arya berdetak nyaring dan konstan di lantai batu. Tap, tap, tap. Setiap langkahnya terdengar seperti ketukan palu hakim pencabut nyawa bagi mereka. Mendengar suara langkah kaki itu, Nyonya Rima dan Siska yang sedari tadi menunduk gemetar sambil menangis sesenggukan, perlahan-lahan memutar kepala mereka. Angkat kepala kalian, tikus-tikus selokan. Suara bariton Tuan Arya menggelegar dahsyat, memantul di dinding-dinding batu, membawa aura kemurkaan murni yang membuat puluhan pengawal berjas hitam di sekeliling ruangan ikut menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Nyonya Rima dan Siska mendongakkan wajah mereka secara bersamaan. Dan pada detik itulah, aku melihat sebuah momen paling memuaskan yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Waktu seakan berhenti berdetak. Mata Siska membelalak sangat lebar hingga bola matanya nyaris melompat keluar dari kelopaknya. Bibirnya bergetar hebat, terbuka namun tidak ada satupun suara yang keluar. Nyonya Rima menahan napasnya dengan dada kembang kempis. Wajahnya yang sudah pucat pasi kini berubah membiru seperti mayat mati lemas. Mereka berdua terkejut bukan main. Ekspektasi mereka tentang kedatangan sesosok monster cacat, lumpuh, duduk di kursi roda,
dan berwajah hancur lebur terbakar api, hancur berkeping-keping dalam satu kedipan mata. Di hadapan mereka kini berdiri seorang pria dengan postur tubuh tinggi menjulang bak dewa perang, memiliki pahatan wajah yang luar biasa tampan tanpa cacat sedikit pun, dan memancarkan pesona kekuasaan absolut yang membuat siapa saja rela bersujud di kakinya. Dan yang lebih menghancurkan kewarasan mereka adalah pria sempurna yang paling ditakuti di seluruh negeri itu sedang menggenggam erat tanganku. Tangan seorang gadis cacat, pincang, penuh luka bakar, yang selalu mereka anggap sebagai sampah menjijikan. Tidak mungkin. Suara Siska akhirnya keluar, serak dan penuh dengan keputusasaan yang meluap-luap. Pandangannya bergerak liar, menatap wajah Tuan Arya yang mempesona, lalu beralih menatap gaun sutra biru muda yang sangat indah melekat di tubuhku, dan perhiasan berlian yang melingkar di leherku. Tuan Arya, ini pasti mimpi. Tiba-tiba, keserakahan dan sifat licik yang sudah mendarah daging di dalam tubuh Siska mengambil alih akal sehatnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Siska merangkak maju menggunakan lututnya, berusaha mendekati ujung sepatu Tuan Arya. Air matanya mengalir deras. Namun kali ini ia memaksakan sebuah senyuman memelas yang sangat memuakan. Tuan Arya yang tampan, ucap Siska dengan nada merengek, mencoba mengeluarkan rayuan murahan. Tuan, tolong lepaskan aku. Aku adalah Siska. Aku adalah pengantin aslimu Tuan. Aku tidak pernah berniat kabur. Pria bajingan di lantai ini yang menculikku dan memaksaku pergi. Dan gadis pincang di sebelah Tuan itu. Dia menipumu Tuan. Dia hanya babu cacat di rumahku. Dia sengaja mencuri gaun pengantinku untuk merayumu. Buang dia Tuan. Aku yang berhak berdiri di sebelahmu. Aku istrimu yang sempurna. Mendengar kebohongan keji yang keluar dari mulut Siska, darahku mendidih. Namun sebelum aku sempat membuka mulut, Tuan Arya sudah tertawa. Sebuah tawa dingin, kering, dan sangat sinis yang membuat bulu roma di tengkukku berdiri tegak. Tuan Arya menendang tubuh Riko yang pingsan hingga terpental beberapa meter, lalu menunduk menatap Siska dengan sorot mata yang dipenuhi rasa jijik yang tak terhingga, seolah-olah ia sedang melihat kotoran hewan di jalanan. Pengantin asliku, ulang Tuan Arya dengan nada mengejek yang sangat tajam. Kamu mengira aku, Arya Adhitama, adalah pria bodoh yang bisa ditipu oleh drama murahanmu ini. Aku tahu setiap helai napas yang kalian tarik di kota Kediri ini. Aku tahu kamu membawa lari uang muka ratusan miliar itu untuk berfoya-foya di hotel mewah. Dan yang paling penting, mataku sama sekali tidak buta untuk bisa membedakan mana berlian murni yang bercahaya, dan mana sampah busuk penuh belatung sepertimu. Tuan Arya menarik pinggangku mendekat padanya, merangkulku dengan posesif di hadapan mereka. Buka mata serakahmu lebar-lebar. Wanita ular. Wanita di sebelahku ini bukan lagi babu cacat. Namanya adalah Nara Adhitama. Istri sahku, ratuku, dan satu-satunya pewaris dari seluruh kekayaanku. Kamu baru saja membuang sebuah kerajaan emas hanya untuk memungut seonggok batu kali. Kata-kata Tuan Arya menghantam mental Siska dengan sangat telak. Kebenaran yang sangat brutal itu merobek-robek kewarasannya. Siska menyadari bahwa karena ketakutannya pada rumor palsu, ia telah menyerahkan posisi istri miliarder tampan kepada adik tiri yang paling ia benci. Siska berteriak histeris, menjambak rambutnya sendiri dengan kedua tangannya yang diborgol hingga kulit kepalanya berdarah. Ia menangis meraung-raung, meratapi kebodohannya sendiri yang tidak bisa diperbaiki lagi. Penyesalan itu datang terlambat, membakar isi kepalanya bagaikan cairan asam. Melihat putrinya kehilangan akal sehat, pertahanan Nyonya Rima hancur total. Kesombongannya sebagai sosialita terpandang di kota menguap tak bersisa. Ia merangkak dengan susah payah ke arahku, menggesekkan wajahnya yang kotor ke ujung sepatu pincangku. Nara anakku yang paling baik. Tangis Nyonya Rima memecah menyayat hati, penuh dengan kepalsuan. Tolong Mama, Nak, maafkan semua kesalahan Mama. Mama hilaf. Ingatlah Nak, Mama yang memberimu tempat tinggal selama ini. Tolong bujuk suamimu untuk melepaskan Mama dan Siska. Kami janji akan pergi jauh dari kehidupanmu. Tolong kami. Nara. Aku menatap Nyonya Rima dari atas ke bawah.
Dadaku terasa sesak oleh ribuan kenangan menyakitkan yang berkelebat di kepalaku. Rasa sakit saat kulitku melepuh tersiram kopi panas, rasa lapar yang melilit perutku saat aku dikurung di gudang gelap, dan rasa perih di sekujur punggungku akibat cambukan ikat pinggangnya. Aku menarik napasku dalam-dalam, membiarkan udara dingin mengisi paru-paruku, mengumpulkan seluruh sisa keberanianku. Jangan pernah sebut dirimu ibuku. Suaraku keluar dengan sangat tenang, namun cukup keras untuk bergema di seluruh ruangan. Ibumu, pahlawanku, sudah lama meninggal. Dan tahukah kamu, Nyonya Rima, aku mungkin bisa memaafkan semua siksaan fisik yang kamu lakukan padaku. Aku bisa memaafkan perutku yang kelaparan, dan kakiku yang pincang karena harus melayani kalian. Tetapi, aku tidak akan pernah memaafkan ancamanmu kemarin pagi. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap tepat ke dalam manik mata Nyonya Rima yang bergetar ketakutan. Di mana hati nuranimu saat kamu mengancam akan membongkar makam ibuku di pemakaman Setono Gedong? Kamu ingin menghancurkan batu nisannya dan membuang tulang belulangnya ke tempat sampah. Saat kamu mengucapkan kalimat kotor itu, detik itu juga, segala rasa hormatku pada menjadi abu. Kamu bukan manusia, Nyonya Rima. Kalian berdua adalah iblis yang hidup dalam wujud manusia. Dan kini, Allah telah menunjukkan kuasanya. Kamu menggali lubang kuburanmu sendiri melalui keserakahanmu. Nyonya Rima terisak keras, menempelkan dahinya ke lantai sambil terus menggumamkan kata ampun berulang-ulang kali layaknya orang gila. Tuan Arya mengelus bahuku dengan lembut, menenangkanku. Lalu, ia kembali berdiri tegak, memancarkan aura sang penguasa yang tak terbantahkan. Cukup reuni keluarganya. Sekarang saatnya membacakan vonis hukuman untuk kalian. Suaranya memotong semua tangisan di ruangan itu menjadi keheningan absolut. Tuan Arya melangkah maju satu tindak. Kalian mungkin berpikir aku akan membunuh kalian di ruangan ini. Memotong-motong tubuh kalian lalu membuangnya ke dasar sungai berantas. Kematian terlalu mewah, terlalu cepat, dan terlalu mudah untuk sampah seperti kalian. Kematian akan mengakhiri penderitaan kalian, dan aku tidak ingin kalian beristirahat dengan tenang. Tuan Arya menjentikan jarinya. Seorang asistennya maju membawa sebuah map hitam dan membacakan rincian hutang Nyonya Rima. Uang 100 miliar yang kutransfer kemarin sudah kutarik kembali. Semua aset, rumah, perhiasan, dan mobil kalian sudah disita secara hukum. Tidak ada satupun yang tersisa. Tapi hutang kalian kepada rentenir pasar gelap di Kediri yang jumlahnya mencapai 500 miliar rupiah, masih belum lunas. Dan mulai hari ini, aku telah membeli seluruh surat hutang itu. Mata Nyonya Rima terbelalak lebar. Bibirnya membiru menahan serangan jantung yang rasanya mau meledak. Mulai detik ini, kalian berdua adalah budak seumur hidupku yang paling hina. Tuan Arya melanjutkan vonisnya dengan suara tanpa ampun. Kalian akan diusir dari istana ini hanya dengan pakaian compang-camping yang melekat di badan kalian. Kalian akan dibuang ke jalanan kota Kediri. Kalian akan tidur di kolong jembatan Brawijaya bersama tikus dan lalat. Kalian akan mencari sisa makanan busuk di tempat pembuangan akhir klotok setiap hari. Semua warga Kediri akan tahu siapa kalian. Dan tidak ada satu orang pun yang berani memberikan sepeser uang logam pun kepada kalian karena perintahku. Setiap hari, anak buahku akan mengawasi kalian. Memastikan kalian tetap hidup, tetap kelaparan, dan tetap merasakan siksaan kemiskinan yang paling brutal hingga daging kalian membusuk dimakan usia. Tolong jangan tuan. Bunuh saja aku. Aku tidak mau jadi pengemis. Jerit Siska dengan suara yang sangat melengking. Meronta-ronta seperti kesetanan saat dua orang pengawal berbadan besar menarik lengan bajunya dengan paksa. Mama, tolong aku Ma. Riko, bangun. Siska terus berteriak histeris. Menyadari bahwa kehidupan mewahnya telah hancur berganti menjadi siksaan neraka di dunia nyata. Nyonya Rima hanya bisa pasrah. Tatapannya kosong. Jiwanya seakan sudah terbang meninggalkan raganya. Ia diseret di atas lantai batu seperti kantong sampah yang kotor. Suara jeritan dan tangisan mereka perlahan-lahan menjauh, bergema di lorong-lorong gelap bawah tanah, sebelum akhirnya pintu kayu ek raksasa itu ditutup rapat dengan suara dentuman keras.
membawa mereka menuju kehidupan baru yang penuh dengan penderitaan tak berujung, sebagai bayaran impas atas setiap air mata yang pernah kuteteskan. Ruangan itu kembali sunyi. Dadaku naik turun, mengatur napas yang tersengal. Tiba-tiba, rasa lega yang teramat sangat menyiram seluruh lubuk hatiku. Beban berat berupa batu raksasa yang selama 5 tahun ini menghancurkan pundakku, akhirnya terangkat sepenuhnya. Tuan Arya menoleh ke arahku. Tatapan tajamnya melembut sempurna saat melihat wajahku. Ia merangkum kedua pipiku dengan telapak tangannya yang hangat. Semuanya sudah selesai. Nara, mimpi burukmu sudah berakhir selamanya. Tidak akan ada lagi yang berani menyakiti ratuku. Air mataku menetes, bukan lagi air mata duka, melainkan air mata kebahagiaan yang tak terhingga. Aku menganggukkan kepalaku pelan, membalas tatapan sepasang mata elang yang telah menyelamatkan hidupku dari dasar jurang kegelapan. Tuan Arya menuntunku berjalan keluar dari aula bawah tanah itu, menaiki anak tangga menuju lantai atas istana. Saat pintu utama istana dibuka, cahaya matahari pagi kota Kediri langsung menyambut wajahku dengan kehangatan yang luar biasa. Angin sejuk dari lereng Gunung Wilis menerpa lembut rambutku, membawa aroma daun pinus yang menyegarkan. Aku memejamkan mata, menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Di ufuk timur, mentari bersinar sangat terang, mengusir semua sisa kegelapan di dalam hidupku. Alhamdulillah ya Allah. Sungguh skenario yang engkau tuliskan jauh lebih indah dari segala penderitaan yang pernah aku bayangkan. Kini, aku siap melangkah menyongsong masa depanku yang baru, bukan lagi sebagai Nara si gadis cacat yang tertindas, melainkan sebagai Nara Adhitama, wanita yang paling dicintai oleh pria penguasa dunia di sisiku.